Muhammad Ridwan, Rizky, Ruth, Yestinga. Tolong dinyalain aja kameranya. Jadi ya kayak kuliah di ruang kuliah aja gitu. Jadi jangan sampai tidur gitu. Kadang-kadang kita buat sepakatan kamera kuliah kamera dinyalain. Ya. Oke, pada pagi hari ini kita melihat beberapa hal yang sudah kalian kerjakan di dalam program minggu lalu yang kaitannya perubahan mindset dan kemudian ada PR-nya. Saya ingin tahu seberapa jauh yang bisa kalian kembangkan untuk program ini. Jadi misalkan apa sih yang udah kalian kerjakan sampai minggu ini? Contohnya, Rizky sama Yestia, kameranya nyalain dong. Sama Ruth sama ini gitu. Oke. Sama Ridwan, sama Melani. Jadi aku bisa lihat wajah kalian gitu. Oh, untuk lihat Adi sama Ruth belum kelihatan. Oke, pagi hari ini duduk sebagai ketua kelasnya dan Nurul Aziza sebagai wakil tadi minta izin tidak bisa hadir karena kakaknya nikah. Nah, masalah. Tapi dia memberikan satu laporan yang apa yang sudah dia kembangkan selama 1 minggu ini dari perubahan mindset-nya dan dia apa yang di pengalaman dia kembangkan. Nah, aku tunjukin ya laporannya. Nanti aku minta setiap orang buat laporannya apa yang sudah dilakukan di dalam seminggu ini terhadap mata pelajaran Teknopreneur kedua ini. Dan kita sudah sepakat bahwa tiap minggu atau 2 minggu sekali kita melaporkan progresnya dari barang yang Anda kembangkan atau Anda senang. Karena kuncinya adalah Anda cari yang Anda paling suka ininya. Dan ya, saya coba lihat, saya kasih contoh yang dikembangkan oleh Nurul. Dia cuma laporan, kita baca aja sama-sama. Ya, ini. Nah, Nurul ini berapapun juga angkanya itu tidak masalah, tapi dia melihat satu peluang yang dia bisa kembangkan gitu loh. Ini contohnya. Kebaca kah? Kita baca sama-sama ya. Pak, pagi. Masih nama saya Nurul Aziza, wakil ketuanya duduk nih. Teknopreneur, saya enggak minta izin, nggak bisa hari Minggu, Sabtu Minggu karena ikutin. Tapi nikah. Tapi yang ini yang penting. Saya sudah mengumpulkan uang sebanyak 91.000 didapat dari penjualan saya sebagai reseller dari makanan. Harga awal dari penjual adalah 18.000. Dan saya menjualnya sebesar 25.000 dan telah terjual 13 box. Jadi saya dapat untung 7.000 setiap boxnya. Terima kasih. Ya kayak gini lah. Kalau Nurul bisa, kalian harus bisa dong. Masalahnya tinggal seberapa kecepatan, berapa peluang. Karena ini saya cuma melihat seberapa cepat Anda melihat peluang di sekitar Anda dan mengeksekusinya sehingga ada deltanya gitu. Ini salah satu yang ingin saya ingin dengar dari kalian gitu. Oke, ini satu contoh dari Nurul yang dia nggak bisa hadir. Aku mulai dengan Pak Ketua kelas dulu aja. Dia juragan lah. Dudu udah jadi juragan. Duk, cerita Duk. Nah, mau pakai PPT silakan atau pakai silakan, tapi nanti dicatat semuanya aja. Oke, nanti sudah duduk Albin, sudah itu Linda. Silakan, Duk. Ya, mohon izin share screen, Pak. Oke, silakan. Sudah muncul, Pak ya? Udah muncul. Pada awalnya kan saya sepatu ya. Jadi di perkuliahan hari ini saya mencoba sesuatu yang baru. Jadi biar bisa sesuai dengan passion saya. Passion saya ini kan di bidang IT ya. Jadi
ya harapannya ya bisa linear lah dengan kemampuan yang saya timba saat ini. Jadi ini saya mengambil nama Zaintech, ini diambil dari nama anak saya, anak yang ketiga ini, Zain namanya. Jadi Zaintech untuk nama ininya ya, anggap perusahaannya mungkin ya, mudah-mudahan. Ya, embrio perusahaan. Ya. Untuk bidangnya ini di hardware and software service. Jadi rencananya ini untuk apa ya, service di bidang ya untuk hardware, komputer, printer, jaringan dan lain-lain, dan untuk pembuatan software dan pengembangannya. Jadi awalnya itu saya menganalisa dari potensi diri sendiri. Jadi saat ini apa sih yang saya miliki begitu ya. Dari hasil analisa itu saya memiliki kemampuan ya memang untuk memperbaiki komputer, merakit, membuat ya, untuk perbaiki jaringan dan lain sebagainya. Lalu saya juga bisa kemampuan untuk membuat aplikasi yang web based. Terus yang selanjutnya memang saat ini saya memiliki portfolio yang produknya sudah ada, namun ya sebagai ya tidak diapa-apakan aja saat ini. Ya sudah, itu hanya koleksi pribadi seperti itu. Nah, daripada diam ya akhirnya ya udah itu aja, nanti kita usaha untuk dijual seperti itu. Lalu ada memang kekurangan dari diri, yaitu nggak pede ya, minder biasanya kalau ngobrol sama orang atau seperti ini, berbicara seperti ini biasanya gugup biasanya. Nah, ini pengen merubah diri agar bisa ya bisa berkembang ya, menutupi kekurangan itu. Lalu peluang yang saya miliki itu pertama ya memang relasi ya, memiliki relasi banyak, khususnya terkait di bidang yang sesuai dengan produk portfolio yang sudah saya miliki, produk yang sudah saya miliki, yaitu sistem informasi untuk apotek. Jadi inventorisnya apotek seperti itu. Jadi seperti itu. Terus, dan sudah saya survei di lokasi daerah tempat tinggal, saya survei itu ya saat berangkat, terus kalau ke pasar itu memang apotek-apotek di lingkungan rumah itu masih manual. Jadi ya pencatatannya itu masih ya menggunakan kertas dan lain sebagainya. Jadi nah kalau radius sekitar 7 km itu semuanya masih menggunakan manual lah ya, apotek-apotek yang ada di daerah rumah itu seperti itu. Nah, jadi rencananya mau ngambil yang ada di sekitar di rumah. Terus ancamannya itu memang kalau untuk software host ini kan memang sudah banyak yang sudah stable ya, dan ya sudah jadi memiliki pengalaman ya, pokoknya stable sudah banyak. Lalu dari solusi dari semua itu saya ngambil beberapa alternatif solusi. Selain yang target utamanya adalah menjual produk apotek tersebut, software tersebut, itu kan biasanya kan untuk satu project, untuk project software yang seperti itu kan membutuhkan waktu yang lama. Nah, membutuhkan waktu yang lama, mungkin sampai berbulan-bulan baru bisa deal satu project. Nah, akhirnya saya ngambil alternatif solusi, saya harus memiliki bisnis lain yang bisa sejalan dengan pekerjaan tersebut dan bisa transaksinya harian, fleksibel,
terus bisa dilakukan dimanapun lah, dan seperti itu. Nah, akhirnya saya ngambil 3 design tag ini, 3 produk. Ini yang produk pertama, dan yang kedua ini yang utama saya. Jadi ini yang utama, untuk software, hardware dan softwarenya tetap saya layani. Nah, ini yang ketiga adalah alternatifnya agar saya memiliki transaksi cash flow-nya itu harian. Jadi uang itu bisa berjalan harian lah, transaksinya harian. Dan sedangkan ini kan produk yang memang besar, income-nya besar, tapi kan ini jarang-jarang. Nah, akhirnya saya memiliki alternatif yang ketiga ini untuk transaksi hariannya, untuk menutupi seandainya yang produk utamanya ini itu kan bisa deal itu dalam jangka waktu yang lama. Dari laporan seminggu yang kemarin ini yang sudah masuk ini di transaksi ini token listrik, karena kan ini masuk produk ketiga ya. Jadi penjualan pulsa, token listrik, PDAM dan lain sebagainya, ini yang sudah masuk ini dari ya baru 1 orang untuk token listriknya. Kalau yang misalkan yang software ini kan saat ini sih masih nego dengan beberapa relasi. Seperti misal kalau apotek ini saya negonya dengan sekretariatnya IAI PD Jatim, jadi Ikatan Apotek Indonesia untuk daerah Jawa Timur ini masih negosiasi. Lalu kebetulan ini dulu saat bekerja ini masih satu instansi seperti itu. Sudah, terima kasih. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Dudu. Jadi gini, ini saran bagus yang kamu lakukan, udah bagus, jam terbangmu beda soalnya dibandingkan adik-adik yang baru lulus kan. Ya, tapi kamu udah passionnya udah dapat, kemudian juga sudah melihat. Jadi buat adik-adik yang lain, Anda perhatikan bagaimana Dudu melihat kemampuan dirinya sendiri, karena apapun juga kita harus tahu kemampuan diri sendiri dan kita melihat peluang yang ada di luar dan tinggal mengematchkan mana yang cocok sehingga passionnya terbentuk. Nah, dan satu hal lagi yang mungkin perlu saya tambahkan, kamu ada di dinas provinsi, itu networknya luar biasa itu luar biasa. Uangnya karena kenal orang-orang SMK, kenal apapun juga. Satu, dan yang kedua, kamu juga bisa yang tadi Zen tadi itu menarik itu, Zentek itu, bikin webnya dong, sehingga karena orang itu akan lihat dari situ. Nanti akan terjadi konflik of interest. Ya nggak apa-apa, nanti tinggal kamu pinteran ngatur punya anak buah nantinya kan. Dan kemudian tentang pemasaran dalam 1 minggu atau minggu ke depan ini, ambil pemasaran dari orang-orang yang terdekat. Orang-orang yang terdekat yang ada di WA kamu yang bisa ditawarkan itu yang website Simtek itu gitu loh. Itu sih saranku tambahan. Bagus tapi sudah terstruktur. Buat adik-adik yang lain, perhatikan apa yang dilakukan oleh ketua angkatan kalian di dalam pelajaran ini. Itu adalah terstruktur dan Anda bisa tiru apapun karena itu bisa dikembangkan. Terus satu lagi, Dudu, Anda tadi kan ada di radius 7 km itu ada banyak apotek. Anda mulai satu apotek yang paling Anda kenal. Anda kasih siapkan datanya dan sebagainya, kasih gratis. Itu istilahnya. Gratis ya? Gratis. Bukan, kenapa? Dengan gratis itu Anda punya contoh. Misalnya ada 10 apotek. Mana yang Anda kenal, ya kalau Anda gratis itu kan dia senang, tapi Anda kan punya network. Nah, Anda untuk apotek kedua, ketiga, itu bisa di contohku ini loh, contohku ini. Itu baru pelan-pelan. Kalau ini masalah strategi marketing aja.
Ya, ya. Baik. Satu aja. Ini hanya saran ya. Karena aku selalu melakukan hal itu. Aku mesti kasih contoh yang bagus, tak kerjain betul. Kemudian sudah itu ya free semuanya. Aku yang ngongkosin. Ngongkos itu apa? Waktu, pikiran. Kemudian yang penting dia mau. Ya, tak buat model mau nggak? Oke, tapi semuanya nanti saya yang ngatur. Sekarang buatnya gratis, tapi maintenance-nya bayar setahun berapa angkanya gitu kan. Sehingga dia nggak mikir. Satu, Anda punya contoh. Kedua, Anda punya pola pemeliharaan. Nah, kan software itu kan mereka nggak mau pusing biasanya orang yang perusahaan kecil itu. Tapi dia ingin mudah, cepet kan. Nah, untuk itu dia sewa softwaremu ada maintenance yang ada perbaikan, perbaiki nanti bukan Anda aja, tapi Anda akan harus punya 1 atau 2 tim yang akan bantu Anda gitu. Itu sih saran. Itu dulu. 1 contoh gratis. Saran. Ya, terima kasih, Pak. Mulai dengan 1. 1 ya. Ya, 1 aja. Karena menarik tuh. Yang apotek itu kan Anda udah survei. Tapi kan kalau Anda Pak lagi ini mana buktinya, ya kan? Ya, betul. Tapi 107 kilo itu kan Anda sudah kelihatan petanya ada berapa apotek, taruhlah 10 atau 15 gitu kan? 1 yang Anda kenal, tapi ngobrol dulu. Ini ya, tak ajarin, tak kembangin, apapun juga sebagai modelku. Pencet. Gak ada suaranya, Pak. Sudah dengar suaraku? Sudah. Ya, itu. Untuk 1 gratis plus maintenance bayar. Bayarnya kan tidak harus dengan uang, tapi kalau saya beli obat di sini gratis dong. Kortingnya 50% sama aja toh kalau gitu. Nah, jadi barternya kayak gitu loh. Dia seneng, dia juga nggak mengeluarkan duit terlalu banyak. Aku beli di sini kalau beli obat itu harga inset gitu loh. Kan pasti dia obat itu kan ada untung 10, 20%, 30%. Tapi saya selama setahun ini aku beli dengan harga pabrik. Anda udah dapat berapa itu? Nah, tapi adalah network yang terbangun kan? Ada yang terbangun dan contoh. Anda kemana? Contoh. Nanti kalau apotek kan dia punya network kan? Pasti punya teman kan? Aku punya ini lebih enak, lebih cepat dan sebagainya. Keuntungannya bisa lihat ini. Siapa yang bikin? Dudu. Ya udah, mana aku? Ya udah ngobrol, Mas. Yang ini memang model saya. Nanti yang berikutnya lagi, Mas punya duit berapa gitu untuk bikin ini? Oh, sekian rupiah. Ya, tapi oke. Sekian rupiah tapi maintenance saya ya. Nah, ya udah kan. Berkembang. Kamu dapat 10 udah. Bengek kamu. Istilahnya gitu kan. Ya itu yang aku lakukan. Selama ini banyak yang itu kepercayaan. Kalau kamu punya kepercayaan 1 dan nambah 5, 10 itu udah. Nah, itu hanya masalah soal waktu dan kamu punya waktu. Nanti salah-salah kamu di dinas provinsinya ditinggalin lagi. Kalau kamu jadi juragan, jangan apa-apa, tapi itu lain lagi lah. Itu dulu ya. Ya, siapa? Ya, kira-kira gitu. Nah, kemudian gini, buat adik semuanya, barusan aku bikin namanya WA untuk Technopreneur Fans ya. Jadi nanti duduk admin sama itu masukin aja, diundang semuanya yang ambil mata kuliah ini ya. Kamu tak jadiin admin, nanti kasih tahu kawan-kawan aja. Minggu lalu sudah buat, Pak. Nah, tapi kok nggak kasih aku? Di chat ini, Kak, pas ya udah. Apa yang lama dihapus, masuk yang grup yang baru ya, Pak? Apa gimana? Ya gitu aja lah. Oh ya. Itu aja. Iya. Okay. Nah, itu kan cepet kan? Cepet aja itu. Itu aja. Karena aku masukin ada Pak Tato itu nanti semua yang mata kuliah kayak gini itu langsung diupload di web kita. Ada apa yang academy.xiaomi.id kita masukin di situ gitu loh. Nanti kamu timku sama Pak Tato sama ada 1 asisten lagi yang Bu Nova atau yang lain gitu kan. Itu dulu. Ya. Ya, baik, Pak. Oke. Terima kasih, Duk. Terima kasih. Oke, yang berikutnya lagi. Tadi siapa yang tadi? Saya, Pak. Oke, silakan. Terdengar, Pak, suara saya, Pak.
Dengar, dengar. Saya jelaskan ya Pak ya. Ya. Tentang progres saya yang saya lakukan seminggu kemarin. Jadi produk yang saya jual yaitu exchanger kripto, Pak. Jadi ada salah satu kripto namanya Binance Smart. Binance itu kan mengeluarkan smart contract khusus. Namanya Binance Smart Chain. Binance Smart Chain itu fungsinya buat menukarkan koin Binance dengan koin-koin lainnya. Jadi kripto itu adalah salah satu kripto exchanger terbesar. Jadi karena saya melihat peluang tentang hype-nya kripto sekarang, jadi saya produk yang saya jual yaitu ecerannya, Pak. Jadi kan Binance kan harganya satu koinnya itu 7 juta, Pak. Kan banyak orang yang belum bisa membeli satu koin itu kan, Pak. Jadi yang saya lakukan yaitu membuat ecerannya, misalnya 0,0001 dengan harga 100.000. Jadi saya kirim koinnya dengan fee kirim 500 rupiah atau sampai 5.000 rupiah. Itu sudah saya lakukan, Pak. Saya kemarin kan sudah daftar di Shopee, terus saya tawarkan produknya, sudah terjual sebanyak 4 produk dengan omset kemarin itu kalau nggak salah 200 ribuan. Terus saya tawarkan juga di Facebook dengan metode giveaway gitu loh, Pak. Jadi yang anggota giveaway-nya saya suruh untuk memfollow akun Facebook saya. Terus saya hadiahkan dengan kripto. Dengan begitu kan FB saya rame kan, Pak. Ya, dengan begitu kan transaksinya kan lancar masuk ke Shopee saya. Terus yang kendalanya yang kemarin itu karena kemarin kan sempat kripto nilainya hancur kan, Pak. Jadi saya belum sempat jualan. Itu yang kendalanya. Jadi harus menunggu sampai 1 bulan atau 2 bulan baru bisa transaksi lagi, nunggu kriptonya stabil. Lah, yang saya lakukan selanjutnya yaitu menjual koin stabil, Pak. Misalnya itu USDT. USDT kan sesuai dengan nilai dolar kan, Pak. Nggak berubah-ubah, stabil terus. Jadi kan fee kirimnya kan stabil gitu, Pak. Jadi saya nggak rugi. Terus jadi saya untungnya dari si fee kirim itu kok. Iya, Pak, fee kirim. Terus kemarin itu sempat kendala lagi. Di akun Shopee saya kena pelanggaran karena produk yang saya jual itu tidak sesuai gitu, Pak. Itu yang saya pusingkan, Pak. Kemarin kan sampai malam nggak bisa upload produk, nggak bisa kirim. Terus kendalanya harus buat akun Shopee baru. Terus karena ada kendala di Shopee, maka saya lanjutkan dengan transaksi di Facebook. Nunggu akun Shopee-nya nggak dibukukan lagi, Pak. Itu sih, Pak, yang progres yang saya lakukan kemarin. Tinggal nunggu akun Shopee habis dibukukan lagi baru bisa saya transaksi lagi, Pak. Albin, kamu tahu nggak aturannya kripto sekarang di Indonesia? Kan nggak boleh itu. Boleh, Pak. Sudah diawasi Bapedi, Pak. Sudah boleh, diawasi. Pak. Yang boleh, yang dulu kemarin nggak boleh itu, sekarang udah boleh. Sudah boleh, Pak. Sudah resmi, Pak, di Indonesia, Pak. Dan waktu harga hancur itu, kamu rugi nggak? Kalau rugi sih rugi, Pak. Cuma kan koinnya tetap ada. Jadi tinggal nunggu harga koin naik, baru bisa jualan lagi, Pak. Cuma harga nilai tukarnya hancur. Cuma suatu saat bisa kembali lagi. Tapi saatnya kapan nggak tahu kan, tergantung. Untuk prediksi sih tahu, Pak, sekitar 1 bulan, 2 bulan kalau kemarin itu. Cuma sekarang kan sudah sedikit stabil lagi, tinggal tunggu minggu depan baru bisa transaksi lagi, Pak. Oke. Karena aku lihat dari tempat yang lain juga pas harganya hancur, hilang dia duitnya. Iya, karena nilai mata uangnya juga hancur juga, Pak. Iya, hancur dia sekian juta hilang aja sudah. Jadi nol aja atau kecil kali gitu dari koinnya itu. Tapi dia juga ngalami waktu harga 800 dijualnya 8 juta. Nah, untung di situ. Kan itu kan kripto kan up and down itunya kan. Iya, Pak. Tergantung pinter-pinteran. Itu kayak falas aja sih itu. Kalau di bank itu perdagangan falas. Harus melototin tiap hari gitu kan. Tiap jam gitu. Cuma kalau ngerti teknikal sama fundamentalnya kripto itu ya bisa, Pak,
prediksi kapan naik turunnya. Jadi bisa masuk kapan, tahu bisa keluar kapan, Pak. Ya oke. Nah, apa yang kau ceritakan ini bagus. Bahwa kamu punya pengalaman yang berbeda dan 1 minggu ini apa gitu kan. Kamu tulis di PPT, buatin PPT terus kirim ke aku. Itu aja. Iya, Pak. Kan ini Iya. kan satu evaluasi kan. Oh ini terus termasuk saranmu apa dalam minggu depan ini. Tiap minggu aku akan monitor perkembangannya gitu. Gitu ya. Karena kripto ini menarik fluktuasinya. Kamu capture aja dalam 2 minggu terakhir gimana fluktuasi pada harga kripto itu. Itu juga salah satunya ya. Gitu Alvin ya. Iya, Pak. Jadi omsetmu 200.000 minggu ini seminggu. Iya, dalam seminggu 200.000. Kalau ya itu karena Shopee saya dibekukan itu, Pak. Karena Oke, enggak masalah. Udah keluar satu angkanya kan. Itu yang penting itu. Tinggal kamu targetmu minggu depan apa gitu. Gitu. Iya. Duk, itu yang presentasimu kirim ke aku ya. Nanti duduk. Pokoknya nanti aku pengen lihat monitor semuanya perkembangannya. Ya. Oke, apalagi Pin, yang rencanamu apa yang minggu depan? Masa kamu nunggu lagi? Enggak, Pak. Saya niatnya nyetok stablecoin, Pak. US dollar. Itu kan nilainya tetap sih, Pak. Ya, terus? Ya, terus saya mencari fee kirimnya, Pak. Misal 2 US dollar, saya minta fee kirim 5.000 gitu, Pak. Kan nilai US dollar stabil sih, Pak. Itu juga Ya, tapi ada kan koinnya, turun, Pak, kan? untuk US dollar. Enggak, Kan Pak, naik untuk dia, US dollar kan stabil, Pak. Iya, tapi fluktuasinya kan kayak kemarin itu 14.500 terus turun menguat lagi 14.280 itu. Itu Angkanya enggak masalah sih, Pak, kalau kecil, Pak. Kan misalnya gini, Pak. Dia kirim saya 100.000, baru saya belikan koinnya, Pak. Jadi saya nggak rugi. Saya nggak hold koinnya. Nunggu dia kirim uang dulu, baru saya belikan koinnya, baru saya kirim, Pak. Oh, jadi kayak ya reseller aja kan, tapi ya, US dollar. Iya. Niatnya sih saya nyetok stok, ya stable coin dulu, Pak. Iya tuh, kalau itu sih pasti nggak ada ruginya. Tinggal pinter nyari networknya aja, jejaringnya aja kan. Iya. Oke, Albian, terima kasih. Oh, Iya, pikirin Pak. untuk yang minggu depan ya. Jadi ntar aku sampling aja mana gitu kan. Oke, berikutnya si ini tadi Linda. Mana Linda? Linda keluar. Kalau nggak Rizky Wahyu Nur Hidayah. Riz, dengar? Halo Rizky. Iya, Pak. Oke, silakan. Gimana progresmu seminggu? Kemarin saya itu jadi reseller produk Moner tuh kayak pewangi, parfum, deterjen, sama lain-lainnya. Itu saya langsung terjun ke lapangannya sambil minta tolong bantu ke ibu sama teman-teman itu untuk jualin juga. Itu harganya dari sananya itu 10.000, saya saya jual harga 15 ribuan. Jadi untuk omsetnya 5.000. Kemarin dapat 94. Gitu doang, Pak. Untungnya. Iya, kemarin dapat 94. Itu jual berapa item itu? Jual berapa ya? 50. Bentar, Pak. Itu 19 botol. Sekitaran segitu, Pak. Oke. Itu dalam 1 minggu aja itu ya? Iya, Pak. Hanya dalam 1 minggu 19 botol laku? Iya. Minggu depan apa rencanamu?
targetnya berapa botol? Atau apapun ada tambahan lagi? Insya Allah kalau passionnya bisa lebih, Pak. Saya piro. Karena ada targetnya, no. Ya, sekitar 50-an. 50 botol. Nggak apa-apa. Kamu Iya. dapat 25 ya lumayan, dapat 30 alhamdulillah, dapat 40 alhamdulillah sekali kan? Iya. Nah, kalian harus punya target gitu. Karena kalau kamu passion kamu di masalah ini vision itu ya sudah di Iya. situ. Tinggal dibesarkan pasarnya kan? Pasarnya satu pasarnya. Kamu catat nggak ke 19 botol itu siapa yang beli? Enggak ya, Pak. Cuma Catat, kalau kayak masuk keluar. Oh, dicatat. Iya. Nanti saya. Kenapa? Karena itu akan bisa repeat order gitu loh. Oh, iya ya. Gitu. Jadi kamu udah punya klien itu loh. Itu Ya. untuk repeat order gitu. Hari itu harus dicatat gitu loh. Siapa beli apa tanggal sekian gitu kan. Nah, itu nanti kalau kamu sudah punya feeling, oh dia sebulan lagi ini udah habis nih, Ya. tawarin lagi, mau tak kirim gitu. Itu kan dia udah tahu kamu, dia akan pesan. Nah, kalau kamu punya kliennya itu 100, ya nanti tinggal atur waktunya kapan ngirim sana. Kalau kewalaan ya kamu punya anak buah gitu. Itu kan jangka panjangnya kan gitu loh. Catat ya. Kemudian Pak. dibuatin PPT-nya ya. Kamu kirim ke aku ya. Jadi Ya. yang kamu ceritakan itu apa saja, jadi reseller dan sebagainya sesuai dengan apa yang kamu lakukan. Kemudian kamu dikembangkan lagi seberapa jauh untuk itu yang akan datang. Masuk rencanamu 50 botol itu apa? Nanti kita lihat lagi. Jadi progresnya per minggu itu bisa kita lihat sama-sama gitu. Ya. Ya. Kira-kira gitu Pak, sih terima ya. kasih. Ya. Ya. Oke, berikutnya lagi Linda, gimana Linda? Silakan Linda. Ya, baik, Pak. Apa yang progresmu seminggu lalu? Saya baru mulai, Pak. Baru mulai membuat produk, yaitu gula semut, Pak. Ya, kemarin saya sudah mencobanya dan alhamdulillah udah ada yang order. Baru sekitar 1 bulanan, Pak. Baru mulai membuat produknya. Terus? Jadi saya untuk pemasarannya itu mau mencoba di aplikasi dan di pesan order lainnya. Seperti itu, Pak. Gula semut kau jual berapa? Sudah laku berapa? Kemarin saya buat percobaan 3 pieces. Nah, karena udah diresmikan ya, kemarin udah pelatihan di UMKM sama Gus Marlok yang di Banjar. Alhamdulillah udah masuk vokasi ya. Alhamdulillah udah masuk itu SMK Membangun Desa. Nah, kemarin udah order 10 pieces, 20 pieces. Alhamdulillah udah ada yang order. Aslinya itu harga gula semutnya 1 piecesnya 10.000. Nah, untuk di order lagi itu bisa jadi dijual lagi 15 ribuan. Seperti itu, Pak. Kamu seminggu lalu laku berapa, untung berapa? Alhamdulillah udah laku 20 pieces, Pak. 1 minggu ya? Ya. Ya. Siapa pembelinya? Itu ada guru sekolah, ada dari luar kota juga ada. Dicatat kah? Itu sistemnya COD. Nah, dicatat iya, ya? Sudah. Iya, Pak. Nah, tuh. Kamu untungnya 5.000 kali 20, 100.000 atau berapa untungmu? Kemarin ada 100.000, Pak. Untungnya 100.000. Ya, aku udah hitung.
minggu ini untung 100.000 ya. Oke, rencana minggu depan kau akan targetnya berapa? Minggu depan alhamdulillah udah ada yang mau order lagi 30 pieces, Pak. Oh, 30 piece. Ini Iya. nama-namanya udah ketahuan Gimana, Pak? yang akan beli. Iya, udah kemarin guru-guru juga mau beli, sama ada ini banyak tetangga gitu. Dan mau ya. coba juga di aplikasi ya. Iya benar. Aplikasinya Di udah buka buat? ya. Hmm? Baru mulai, Pak. Iya. Itu gula semut itu komponennya apa aja dan dari mana aja sih komponennya? Gula semut terbuat dari air nira asli tanpa campuran bahan apapun. Jadi disadap, Pak, air niranya dari pohon aren. Nah, diolah lagi awalnya itu gula gandu, Pak, bulat ya, yang gula merah gitu. Ya, Nah, saya ada ide buat dibikin gimana sih gula semut ini biar aman dan dikonsumsinya tahan lama gitu. Jadi saya buat lagi diproses itu ditumbuk ya dari dari air nira nanti jadi gula gandu. Udah jadi gula gandu saya ditumbuk itunya gulanya. Lalu dikeringkan, dijemur atau di oven. Nanti akan menjadi gula semut ya, seperti pasir. Kenapa disebut gula semut? Ya karena bentuknya itu seperti sarang semut, Pak. Jadi dapat manfaatnya itu banyak khasiatnya ya. Manfaatnya sebagai bahan itu pemanis makanan dan obat-obatan juga itu sangat berkhasiat. Gula semut aren murni ya. Seperti itu, Pak. Oke, bagus itu. Kamu bikin sendiri di rumah atau di tetangga atau rame-rame? Itu sama bibi Wak saya. Iya. Saat di keluarga gitu ya? Ya, dan suka ada pelatihannya juga di Tasikmalaya, kadang di Bandung pelatihannya. Gitu, Pak. Oh, karena ada pelatihannya, itu, terus kamu kerjakan sendiri? Iya, insya Allah, Pak. Sama uaknya. Oke, jadi gini. Kau buat PPT-nya aja. Kamu kan dari Tasik ya? Asal dari tempatnya SMK-nya Pak Ayi ya? Ayi, iya benar. Iya, kepala sekolahnya. Nah, gini. Iya, Pak. Anda yang Anda ceritakan itu buat PPT-nya. Gimana gula semutnya, ada foto-fotonya, masukin di PPT itu. Modelnya kayak gimana, terus ceritakan prosesnya kayak gimana, kemudian sudah laku tadi 20 piece itu siapa pembelinya dengan harga berapa, terus minggu depan adalah 30 piece, siapa pembelinya, harganya berapa, gitu kan. Terus kemudian kamu gula semut ini kamu bikinnya ya sehingga kamu punya produk. Nama produknya apa? Nama produknya namanya apa? Gula semut GG4. Mereknya. Ya, GG4 itu nama kampung saya, Gunung Gadung, RT 4 gitu. Iya. Oh, iya. GG4. Oke. Ya enggak apa-apa sih. Gula semut GG4. Nah, itu karena kamu bikin kan blognya ya? Iya, karena kan itu gula semut asalnya dari gunung, ya pegunungan saya aslinya dari gunung, Pak. Jadi susah sinyal di sini juga. Jadi ya ciri khasnya di sini banyak gula aren gitu. Jadi saya olah kembali dari gula gandu jadi gula semut. Gitu. Gak apa-apa. Itu bagus untuk lokal, produk lokal yang bisa dijual kemana-mana gitu loh. Kalau aku udah lihat peluangnya itu, kamu jual pakai Shopee atau Tokopedia nggak itu? Baru mau mulai, Pak. Soalnya ini baru ya. Oke. Jadi sudah mulai pelan-pelan masukin. Kamu harus punya mereknya ada, di webnya ada. Jadi nanti kalau ada produknya itu mesti ada mereknya kan.
Mereknya itu Iya, ada webnya gitu kan? iya Pak. Terus aplikasinya ya pelan-pelan kau bikin yang di Google di App Store gitu. Tapi kamu sambil mikir kapasitasmu berapa gitu loh. Dan Iya. itu harus COD gitu. Misalkan ya di sekitar Tasik oke, sampai Bandung oke. Tapi kamu mesti lihat juga gula arenmu itu ada berapa banyak pohon arennya yang untuk produksi gitu. Baik Pak. Ya kan? Maksimum kan Iya. ketahuan itu. Bisa kau hitung maksimum berapa itu. Ya kan? Iya. Ya nanti kalau ada ordernya banyak terus kamu nggak bisa melayani, nah itu gimana gitu kan? Nah, itu salah. Jadi itu udah mulai dipikirkan masalah yang jualan online gitu, dan seberapa jauh itu bisa dikembangkan, ya. Kau buat nanti ya PPT-nya ya, Linda ya. Ya Pak, terima kasih. Ya, terima kasih Linda. Ya, sama-sama Pak. Oke, berikutnya siapa nih? Melanie atau Ruth? Nah, itu Ruth, silakan Ruth. Iya Pak, selamat pagi. Untuk minggu kemarin, karena mama saya kan ada jualan baju di rumah, baju anak-anak gitu. Jadi saya mau bantuin untuk promosikannya secara online gitu. Tapi memang untuk toko online-nya saya baru buat, jadi masih untuk produk-produknya kemarin itu masih saya sebagian masih foto-foto. Untuk penjualannya itu masih secara WhatsApp aja sih Pak untuk sekarang. Tuh kemarin saya ada terjual 2, itu baju anak impor seperti itu. Harganya modalnya 55.000 satu pieces. Terus saya jual dengan harga 70.000. Itu. Ya itu sih Pak, masih sejauh itu. Nggak apa-apa sih, kamu untung 30.000 gitu kan? Iya. Kamu catat aja itu semua keuangan kamu itu gitu ya, sama pelanggannya siapa gitu. Dan kamu di kota mana toh? Saya kalau rumah asalnya Mojokerto tapi sekarang di Surabaya. Oh di Surabaya ya. Subkampusnya Surabaya. Nah itu sih Pak saya yang masih bingung. Saya awalnya tuh pilih subkampus Surabaya tapi tetap ditaruhnya di Mojokerto. Mojokerto ya, ya gini aja. Nah itu. Kamu nyaman di mana gitu? Kamu tinggal di Surabaya, kamu tinggal milih ke SMK 13 PGRI atau SMK 1 gitu aja sih. Nanti kita pindahin, nggak masalah. Oh gitu. Oh iya. Ya kalau tapi kamu bisa nanti pindah akan ya pindah aja sih Pak soalnya. Tinggal di Surabaya. Iya, soalnya kan bekerja di sini. Iya, makanya bekerja di Surabaya. Iya. Ya. Oke, enggak masalah. Nanti kan tak ceknya lagi nanti. Kamu mana? SMK 1 Surabaya. Saya di daerah Surabaya Barat itu paling dekat di mana ya, Pak? SMK 1 atau tahu saya. Kelihatan di Google Map itu. Mana? Nah, yang penting kamu bisa komunikasi sama guru pengampunya, Bu Kayati di SMK 1 gitu loh. Nggak masalah sih itu. Nanti kan kamu akan dikembangin bersama itu. Saranku ya di Bu Kayati aja. Oh iya, baik. Kayati itu di SMK 1 dekat Wonokromo situ. Iya Pak, baik. Itu ya, Ruth. Iya, terima kasih Pak. Oke, buat PPT ya, kirim ke aku ya. Apa rencanamu dan sebagainya gitu. Kalau kamu kerja di kantor itu kan kamu bisa jualan ke teman-temanmu toh baju-baju itu. Iya sih Pak, itu masih saya rencananya mungkin bakal saya push lebih ke teman-teman kerja sama di Facebook. Biasanya di Facebook itu kalau untuk pakaian itu lebih cepat sih. Soalnya beberapa waktu lalu
saya itu sempat pernah bantuin teman saya itu rental kamera. Itu di Facebook memang lebih kencang daripada untuk promosi pribadi, mungkin lewat Instagram atau WhatsApp. Kamu rental kamera, ada rental drone juga? Untuk drone belum ada sih, Pak. Cuman ada, ya? kalau rental kamera itu saya masih di area Mojokerto waktu itu karena teman saya juga masih belum berani untuk luar kota karena ya pengalaman banyak penipuan seperti itu sih, Pak. Iya sih, penipuan sih. Salah satu risikonya gitu loh itu. Iya, karena pengalaman teman saya itu pernah digadaikan ini kameranya sama orang. Orang di Gitu. rental tuh digadein gitu kan? Iya, Ngilang digadein. aja. Iya. Ya itu sih sering terjadi kayak gituan sih. Tinggal kita pinter-pinteran cerdik aja untuk itunya gitu. Tapi yang kamu buat PPT-nya ya? Iya, Sama ya, Pak. promosi pakaian dan sebagainya. Kamu akan fokus di pakaian aja, pakaian anak, karena itu potensi luar biasa itu. Saya fokusnya masih di situ sih, Pak. Sama rencananya juga kayak bikin Pak? Mungkin kado biasanya kan kalau teman-teman di sekitar saya mungkin ingin ngadu ponakannya atau gimana. Nah, itu saya pengen bikin kayak paket gitu loh. Satu paket misalnya baju sama sepatunya atau sama aksesoris gitu. Dan sayangnya. Apa tulis saja untuk rencana itu, tulis saja paket-paket ini potensi kombinasi paket baju sama sepatu, paket ini sama itu gitu kan. Itu kan ide-ide yang baru yang dimana passionmu juga bisa dikembangkan kan. Kemudian nanti pelan-pelan kamu bisa memasarkan lihat Facebook. Kamu bilang tadi lihat Facebook lebih cepat kan? Paket-paket itu di pasaran lihat Facebook itu salah satunya gitu loh. Itu salah duanya kan kamu kenal Dudu, sepatunya ambil dari Dudu misalkan gitu kan, atau kamu resellernya perusahaannya Dudu, itu sepatu atau temannya Dudu itu kan, tapi pakaiannya dari ambil yang tempat lain, terus kemudian kamu gambar kombinasikan dua, itu kan enak. Itu salah satu. Ya gitu loh. Ya, Pak, terima kasih. Oke, terima kasih buat Ruth. Ya, Kirim PPT-nya ke aku ya. Iya, Pak. Siap. Oke, sekarang Melanie. Mel. Silakan Mel. Apa yang kamu lakukan seminggu? Kemarin saya nyoba itu jual handbody. Kalau saya harga reseller itu 50.000, terus saya jual 55.000. Dan lakunya itu 10 biji. Jadi untung saya 50.000. Terus belum apa lagi? Ongkirnya. Ongkirnya 8.000. Tapi cuma ada 3 sih yang ongkir. Yang jadi lainnya? 74.000. Oke. Terus apa lagi yang kamu udah seminggu itu? Jual itu aja. Oke. Tidak apa-apa, Mel. Nah, kamu tulis apa yang kamu lakukan itu ya. Karena itu kan karya kamu itu. Sama rencanamu apa gitu. Karena rencana itu penting. Oh iya. Apa yang kamu rencanakan yang akan datang dan sebagainya. Kayak gitu tuh. Apa yang harus kamu lakukan gitu. Kayak sembako gitu. Iya. Tulisan aja di PPT-mu itu. Apa yang kamu akan lakukan gitu ya. Iya. Iya. Bentar, aku lagi nyari ada sesuatu yang aku cari. Nah, terus program-program yang sudah kamu jalankan seberapa jauh itu bisa dipasarkan di sekitar situ saja? Itu kalau pertanyaan. saya sih itu yang sembako, kalau yang saya yakin. Kalau yang handbody itu nggak yakin. Ya sembako, setiap orang butuh sembako. Iya, makanya tuh saya Pak mau jadi resellernya sembako. Iya. Oke, jadi apa rencana-rencanamu itu kau tulis saja. Apa yang sudah kamu lakukan, masukin di PPT-nya kirim ke kita, gitu ya. Siap. Karena ini akan terkait dengan apa yang terus
kita develop bersama dia akan datang. Gitu. Karena itu Iya, kan Pak. programmu itu kan, ya kan? Iya. Oke, kalau gitu. Terima kasih Ya, Melani. makasih. Sama-sama. Ya, berikutnya Adi. Adi Biladi. Halo, Di. Halo, Adi. Oke. Silakan diceritain. Ya, halo, Pak. Sudah terdengar, Pak? Sudah terdengar, silakan. Baik, Pak. Sebelumnya mohon maaf karena kemarin saya tidak hadir, ada gangguan ya, Pak. Dan saya ketinggalan informasinya untuk apa yang harus dilakukan dalam seminggu kemarin, Pak. Tapi melihat presentasi teman-teman terkait laporan ya, Pak, kurang lebih. Iya. Nah, sebetulnya untuk apa yang saya lakukan terakhir ini ada sih, Pak. Saya pernah bukan pernah sih, masih. Namun saat tidak fokus gitu, jadi nggak fokus dan agak banyak hambatan gitu. Nah, saya itu join di salah satu apa ya istilahnya perusahaan atau kelompok. Sistem dropship ya, jualan tapi dropship. Ya. Mungkin ada yang tahu dropship aja begitu. Dropship aja.com. Nah, saya join sebetulnya sudah lama. Tapi baru fokus bulan-bulan kemarin. Karena bulan kemarin itu saya daftar pelatihan yang berbayar, daftar kelas yang berbayar gitu. Nah, untuk mendapatkan mentor. Nah, tapi di situ saya menemukan ya trik-trik jadi strategi marketingnya, apa saja yang harus kita punya buat menjual produk tersebut gitu. Jadi produknya itu produk print on demand. Jadi dicetak sablon gitu, produknya banyak sih. Ada casing, ada jaket, kaos dan lain-lain. Produk-produk lebih ke fashion gitu, Pak. Terus? Ya. Udah laku? Nah, jadi saya baru masuk ke tahap buat Instagramnya. Saya sudah punya Instagram khusus resmi Instagram jualannya. Nah, baru sampai situ. Tapi di sini hambatan saya itu di iklan, Pak. Kata mentor harus pakai iklan. Tapi budget yang saya punya tidak cukup gitu untuk beriklan sesuai yang apa dikatakan mentor gitu. Nah, emangnya jadi budgetnya harus berapa? Harusnya seminggu sekali beriklan itu seminggu sekali setiap hari. Setiap hari dan beda-beda gitu, Pak, kan beriklannya itu di akun publik ya, Pak, yang mempunyai lebih dari 10.000 follower gitu. Nah, syaratnya seperti itu. Nah, beriklan di sana beda-beda budgetnya, Pak, mulai dari 10.000 sampai ratusan ribu juga ada, Pak. Nah, saya berjalan sudah 2 minggu mungkin iklan. Nah, sampai saat itu budget saya kurang buat iklan. Jadi sebetulnya bisnis ini belum menghasilkan untung, tapi sudah ada beberapa
customer ya. Jadi sudah akun-akun jualan saya itu sudah reach-nya sudah lumayan lah. Sudah dijangkau beberapa orang. Bahkan dari Jakarta. Jadi keuntungan di bisnis ini itu jangkauannya sangat luas, Mbak. Bahkan satu Indonesia pun bisa membeli produk saya gitu. Tapi kan belum terbeli, belum laku. Ya, itu hambatannya. Saya jadi tidak fokus sekarang karena ya waktu sih Pak. Waktu dulu saya hampir menghabiskan sepanjang hari gitu untuk fokus. Karena bukan hanya strategi marketingnya, tapi kita juga membangun jadi semuanya segala sendiri Pak, dari mulai desain kaosnya gitu kan, saya fokusnya di kaos. Jadi waktu saya terbuang banyak dan ya kekurangan budget sih yang utamanya gitu Pak. Tapi kamu kan bisa jadi reseller produk yang sudah jadi gitu, misalkan gitu kan. Ya. Jadi rencana ke depan akan membuat sendiri, gitu. Nah, untuk ke depannya Pak, rencana tuh tapi itu bisa diakali lagi jadi sampingan lah Pak, jadi tidak terlalu fokus. Nah, tapi untuk ke depan saya akan mengambil peluang dan saya kan dari Tasik juga Pak, dari Pak Ayi ya. Pak Ayi, teman-temannya Ayi. Ya. Nah, kata Pak Ayi, coba saja kembangkan bisnis center. Kan kami di SMK Bersama ada bisnis center gitu. Ya. Center, jadi sebuah ruko, kayak ruko gitu ya. Di sana bisnis center. Nah, saya rencananya di sana akan membuat produk jualan minuman kekinian gitu, Pak. Berawal dari kekinianan. Target awalnya sih supaya warga sekolah itu bisa rame-rame lah, maksudnya bisa ada keluar masuk ke bisnis center gitu. Jadi ya gitu. Rencana sudah sih, tapi kamu mulai dari yang sederhana aja. Nggak usah terlalu mulu gitu loh. Saranku sih 1-2 item aja. Yang penting dapat rupiah. Itu intinya. Rupiah pertama harus kau dapatkan. Selama 6 bulan terakhir kamu dapat rupiah berapa? Dari bisnis. Oh, saya juga punya kan saya termasuk ngurus, bukan jadi bukan pemilik sih, jadi pengelola. Saya punya toko rental ya, rental alat outdoor, outdoor. Nah, itu kenapa saya milih outdoor, karena relasi saya di pecinta alam gitu Pak. Saya masuk organisasi alam. Nah, saya bikinlah rental outdoor. Alhamdulillah dalam mungkin sebulan ini omset bisa nyampe 1 juta Pak. Udah itu aja. Jadi kamu bisnismu apa yang kamu tekunin yang gak jalan. Ya, saya orangnya gimana ya? Jadi selalu ingin mencoba gitu Pak. Jadi mencoba pengalaman yang bagus, tapi nggak harus ada yang dipegang satu. Aku cuma kalian bilang dalam mata pelajaran ini kamu harus pilih salah satu yang kamu suka, gitu, paling suka dan paling menghasilkan. Nah, itu yang kita lihat progresnya gitu loh. Kalau memang outdoornya bagus, udah outdoor aja kau pegang. Jadi yang lainnya boleh, tapi kan ini kan bukan kita kan, kamu lihat teman-temanmu kan juga kita fokus, kita pengen nyoba apa sih kelebihan Anda tadi dengerin siapa Dudu, apa keunggulan dia, apa
kekurangan dia, weakness-nya dia, itu kan juga sebagai referensi juga gitu loh. Kalau kamu unggulan kamu yang sekarang udah jalan di Tasik itu outdoor itu, tapi kalau outdoor itu kan akan banyak omsetnya itu pada waktu libur, nggak apa-apa. Tadi kan kamu bisa prediksi, oh ini liburan ini akan keluarga, liburannya akan keluarga, liburannya akan keluarga. Itu kan akan kelihatan pasar itu punya ritmus sendiri untuk barangmu itu kan. Itu Ya, beda dengan yang tadi siapa tadi yang jualan gula semut itu tadi beda gitu kan dengan Linda gitu kan. Kamu outdoor ya sudah outdoor itu. Ya, Pak. Kan udah kelihatan itunya. Saranku loh ya. Sehingga Ya. angkanya jelas. Perkara nanti spin off-nya Anda mau ngembangin lain boleh, tapi ada satu yang kamu benar pegang betul gitu loh. Si outdoor ngerti, itu. Kan ngerti kan? Ya, ngerti, Pak. Karena di situ kita akan sharing satu sama lain. Kenapa ini naik? Karena itu satu, demand-nya harus ada. Kata kamu ada ya demand-nya. Harus survei lagi. Demand ada itu dalam sampai Desember itu kira-kira hari apa saja, tanggal apa saja yang potensi untuk kamu disewa. Barangmu itu ya. Nah, kemudian kalau belum disewa, bagaimana promosinya, kemana, itu juga bisa dilihat gitu kan. Dan ini bagian dari yang kamu proses gitu. Udah kamu tulis itu aja. Outdoormu selama 3 bulan terakhir itu apa gitu kan. Laku berapa, siapa penyewanya. Dan kemudian itu sebagai laporanmu untuk minggu lalu gitu kan. Nah, minggu depan nih atau 2 minggu ini strategimu gimana untuk barang outdoormu itu gitu loh. Nanti kamu presentasi lagi gitu Ya, baik Pak. Jadi fokus saja, fokus yang kelihatan. Karena ini akan kita lihat dari ritmus dari pemasarannya kayak gimana, kayak gitu kan. Ritmusnya kayak gimana. Karena itu penting untuk melihat. Nggak usah dipegang semuanya, tapi satu, tapi yang doable, yang jalan gitu loh. Kalau satu nggak jalan kan eman gitu kan. Punya rencana sih ke depannya. Ya, udah itu aja kau pegang dan Ya. kau rencanain gitu kan. Karena itu bagus itu, aku melihatnya bagus itu ya, menurut aku ya. Ya udah kita lihat ya. Kamu buat PPT-nya ya, PPT-nya. Ya. Aku lah 3 bulan yang terakhir ini gimana fluktuasi cash flow-nya, maksudnya siapa yang nyewa, kemudian berapa biayanya, yang dia berapa bayar, kemudian berapa delta untuk kamu gitu kan, sama 3 bulan terakhir. Terus rencana minggu depan gimana gitu kan, atau karena outdoor ini kan itu intermittent, jadi hanya hari-hari tertentu dia disewa orang gitu kan. Rencana 2 minggu sampai 4 minggu kayak gimana, nanti kita lihat gitu kan. Itu Ya. Jelas ya? Jelas Pak. Oke. Makasih Pak. Terima kasih. Oke, sekarang berikutnya Cestia Ngawati, benar nanti Torik. Benar, Ces? Saya Yestia itu Pak. Apa ada hajatan katanya. Jadi berisik katanya. Oke, ya udah nanti kirim PPT-nya aja. Kirim PPT-nya aja. Kalau dia udah punya, nanti kita lihat waktu yang minggu depan gantian. Nah, itu, aduh. Kalau Torik gimana Torik? Duh, hilang. Oke, jadi sampai sini tadi Nurul oke, Cestia oke, Torik bilang takut nggak dia mau presentasi nggak bisa. Dudu ini yang timmu, anak buahmu ada anggotanya ada 8 yang ada di sini. Kita lihat aja seberapa jauh perkembangannya. Jadi gini, buat semuanya memang jadi pengusaha itu nggak mudah intinya.
perlu ketekunan, konsistensi dalam pengembangan yang akan datang. Dan jatuh bangun adalah satu hal yang wajar. Jadi istilahnya kalau ulangan lulus nggak lulus, lulus nggak lulus gitu kan. Dan ini yang kita kembangkan dan teknopreneur ini semua mata pelajaran ini hukumnya wajib punya omset gitu kan. Dan omsetnya itu kita buat sepakatan kalau sampai Desember 500.000 ya kalau ujiannya itu nilainya C. Jadi kalau di atas itu misalkan 2,5 juta ya B. Kalau di atas 5 juta ya A gitu. Tapi bukan itunya yang buat kami, tapi bahwa Anda berkembang dengan bisnismu dan ini menjadi spin-off daripada Anda sekolah di PENS gitu. Karena PENS mengajarkan banyak ilmu IT. Harapan kita bisnismu itu juga akan cepat berkembang dengan memanfaatkan IT baik pemasarannya maupun pengembangan aplikasinya maupun nanti di dalam sistem produksinya itu seberapa jauh kontrol-kontrolnya itu bisa Anda kembangkan bersama IoT. Contohnya yang tadi Linda dengan gula semut itu suatu prosesnya langsung kelihatan dengan suatu produk tertentu. Itu pada beberapa titik bisa disiapkan, dikembangkan sensor-sensornya gitu. Sensor apa yang menjaga kualitasnya jadi bagus dan sebagainya. Itu yang kita develop bersama gitu. Dan setiap orang akan punya hal yang unik gitu. Juga tadi si Albin dia dengan Krypton yang sekarang sedang berkembang itu kan juga hal-hal yang baru yang terus diantisipasi naik turunnya dan mana delta yang dia didapat gitu kan. Nah, ini salah satu yang terus juga kita bisa lihat gitu. Kemudian juga Rizky yang kaitannya dengan fashion. Nah, seberapa jauh fashion ini bisa berkembang? Satu tadi memang 19 botol, tapi nanti 50 botol di kota tersebut gitu. Atau di kecamatan tersebut, tapi yang kalau merek tertentu Rizky gitu. Orangnya apa-apa nyarinya ke Rizky. Dan ini juga salah satu bagaimana kita menjaga klien. Tadi kalau dia bilang 19 botol dicatat, orang kalau catatannya itu dimasukkan dalam web atau WA atau kelompok yang bisa diingatkan lagi, ditayangkan lagi. Sama aja kalau kita lihat di YouTube kan banyak iklannya itu. Iklan begitu kita sekian menit iklannya muncul, 5 detik kita hapus dan sebagainya itu. Nah, kalian juga belajar tidak harus pakai YouTube, yang ada di sekitarmu itu aja yang perlu dikembangkan gitu loh. Itu yang menjadi pemikiran kita gitu loh. Jadi kuasai apa yang ada di sekitar kita. Pelihara apa yang sudah menjadi klien kita. Repeat order diingatkan lagi. Dan ini hal-hal siklus yang otomatis kita harapkan menjadi habit di badan kita gitu. Sehingga itu ntar ngalir aja, kita ngalir ke suatu tempat, ke air ngalir ke bawah kayak gitu. Itu yang menjadi bagian dari proses ini gitu. Dan juga reseller yang dikembangkan oleh Ruth tentang baju anak-anak, mana kombinasi mensinergikan kawan-kawan. Dari sini aja udah kelihatan. Ya, dari 7 atau 8 mahasiswa yang ambil ini, kalian bisa saling memasarkan gitu. Apa yang dikembangkan oleh Linda bisa dipasarkan oleh yang lain. Apa yang dikembangkan oleh Ruth bisa dipasarkan oleh kalian juga. Tinggal hitung-hitungan ongkirnya aja kan. Apa yang dikembangkan Albin, kalau perlu dolar ya kita tanyanya ke Albin gitu kan. Kemudian kalau fashion, kalau di luar kotanya Rizky ya nanti kita lihat seberapa jauh gitu kan. Dan Aldi juga kita bisa lihat tadi gitu kan. Itu salah satu yang ingin saya kasih komentar. Angka rupiah itu adalah satu indikator saja. Tapi di balik itu yang penting adalah network. Bagaimana network itu berfungsi. Berfungsi untuk mata pelajaran teknopreneur adalah dia berkembang menjadi bagian
dari program-program yang kita kembangkan bersama. Apa yang dikembangkan oleh Duduk itu sebagai contoh yang bagus gitu loh. Apa yang Duduk kembangkan itu adalah sebetulnya jam terbang dia, dari situ sudah menunjukkan jam terbang dia sudah apa, dan contoh yang bekerja dan sebagainya. Itu yang menjadi pembelajaran kita bersama gitu. Jadi kalian harus melihat sisi positif dari teman-temanmu, dan kalian juga harus melihat apa yang bisa saya bantu untuk pasarkan. Dan pasarkan itu otomatis saya jadi reseller atau dropshipper, whatever namanya. Dan kita ingin kembangkan ke arah sana. Juga termasuk yang kemarin tak ajak Anda dengerin Tangi Mall itu. Tangi Mall memang dia menjadi platform yang untuk menampung seperti Bukalapak gitu. Jadi kita harus mendorong, memfasilitasi siapapun juga yang akan berkembang ke arah sana. Sekarang itu komentarku yang untuk kegiatan ini. Dan yang kita minta yang minggu depan, di mana pencapaiannya ya, sambil nanti kita lihat, kita evaluasi lagi marketingnya. Kemudian strateginya. Saya akan selalu cerita tentang marketing, dan ukurannya ya masing-masing akan, saya naik Pak, saya turun, tidak masalah, itu kan bagian dari proses ini ya. Kemudian sinergi di antara kalian terjadi nggak gitu? Itu yang kita tunggu juga. Gitu. Ada pertanyaan? Silakan. Kalau ada pertanyaan. Izin menambahkan Pak. Silakan. Ini tadi mengenai produk ya Pak, punya saya. Ini kebetulan saya sambil bantu-bantu sekolah ya Pak di Business Center SMK Plus Alasana. Dan ini produk gula semutnya Pak. Ini kalau ini udah di toples ya. Ada yang kemasannya dari bahan plastik juga. Ini kan di toples. Ini harganya beda 5.000. Kalau ini 20.000 segininya. Nah, untuk komposisi ini juga sudah ada, dan isi berat bersihnya itu 100 gram. Dan PRT-nya juga udah ada, Pak. Untuk kegunaannya bagus juga itu, Linda. Ya, Pak. PA itu gula semut itu udah berapa lama itu dengan PRT-nya? PRT-nya sejak kapan itu diproduksi? Oh, saya kalau proses mulai mencobanya ini membuat gula semut udah ada 5 bulanan ke belakang. Tapi baru dikemas gini baru sebulanan, Pak. Saya kalau produk saya ya, kalau produk Uama itu udah mulai di 5 bulan yang lalu udah. Kalau saya baru-baru ini. Gitu. Produkmu namanya apa? Gula semut. Produkmu namanya apa itu? Ini Pak, gula semut. Gigi itu 4 itu. Iya, iya benar Pak. Gula semut gigi 4. Dan saya juga memasarkannya. Botol berapa itu harganya? Yang botol ini 20.000 Pak. Ada beda-beda Pak. Ada yang 150 gram, ada yang 100 gram. Itu kalau 100 gram harganya ada yang 20, ada yang 15. Jadi gimana ininya, wadah ininya, picisnya. Ada yang dari plastik, ada yang dari toples seperti ini Pak. Oke. Nah itu kalau itu paling jauh kamu kirim COD kemana? Saya pernah ke Bandung Pak, baru ke Bandung. Bandung. Ongkirnya berapa itu? Ke Malang, kalau nggak salah kalau ke Malang itu oleh Pak Ayi. Kalau ke Bandung itu untuk ongkir 12.000 Pak. Sampai Bandung? Iya, sampai Bandung. Jadi harga itu tambah 12.000 gitu? Iya benar Pak. Saya boleh ngetes ya nanti ya, tak WA kamu ya. Tapi aku ingin lihat di webnya, harus ada webnya baik, gitu. Iya. Untuk sosmed saya mau buat di Instagram juga mau buat, dan di aplikasi di seperti Lazada, Shopee saya juga mau daftar gitu Pak. Kamu juga daftar juga di Tangi Mall punya mahasiswa kita juga gitu. Dia mahasiswa UAI yang kemarin tak tunjukkan. Itu nanti ikut aja. Kok daftar aja, kan itu produk lokal kan. Karena kita pengen dorong produk lokal sebanyak mungkin gitu loh. Tapi Anda harus siap. Harus siap dengan interaksi pertukaran uang, pembayarannya online, pakai OVO atau pakai Dana atau pakai apa gitu kan. Iya baik Pak.
Udah punya akunnya? Akun baru di Facebook sih, di Marketplace, Pak. Marketplace. Bukan. Kalau orang bayar kan transfer ke kamu gitu kan. Kalau COD ya. Tapi kalau yang langsung pesan gimana? Ya langsung saja, seperti kalau orang jauh gitu, dikirimnya itu kan di Marketplace ya. Saya kirim dulu itunya, nomor rekening saya, jadi langsung aja gitu. Belum ke APK yang lain gitu. Oke, tidak apa-apa. Yang penting udah ada sistemnya. Nanti kan sistem pembayaran kan bisa bervariasi gitu, macam-macam gitu kan. Ya, Itu baik, Pak. ya. Itu Linda ya. Baik, Bagus Pak, itu. terima kasih. Nanti aku pengen lihat webnya, kasih kirim saya webnya, Ya, sehingga Pak. dari situ Dan orang cara bisa pengolahannya pesan. juga ada, Pak. Ya, tidak apa-apa. Nih, cara pengolahannya jelasin dan sebagainya. Karena itu suatu cerita yang bagus untuk dijual. Kenapa barang itu harganya segitu? Kalau itu bisa dijual. Pertanyaan berikutnya lagi, kalau orang pakai merek lain tapi kamu yang produksi, boleh nggak? Boleh, jadi misalkan kan ini juga ada Al Hasanah ya, SMK Plus Al Hasanah bermitra dengan saya begitu Pak. Contohnya ada merek gula semut SMK Plus Al Hasanah bermitra dengan UMKM GG4. Nah, jadi seperti itu, jadi bisa. Jadi bisa berkolaborasi. Gitu, Pak. Jadi bisa Xiaomi berkolaborasi dengan GG4 gitu kan? Iya Pak, sangat bisa. Nanti yang produksi dari saya bisa, kalau mau produksi Bapak di sana juga bisa seperti itu. Tapi kalau ke saya bermitranya itu dengan UMKM gula semut saya. Contohnya kan saya bermitra dengan gula semut GG4 seperti itu, Pak. Ya kayak gitu. Misalkan kalau makanya kan bisa aja terjadi gitu atau perusahaan manapun juga pesan banyak terus untuk dibagikan atau dijual lagi gitu kan. Itu ya, bisa aja gitu kan. Apa sih. Oke. Oke Linda, terima kasih webnya nanti ya. Buat semuanya kalau bisa Senin atau Selasa PPT-nya kirim ke aku ya, lambat. Kecuali yang Dudu udah jadi atau siapa yang udah jadi kirim aja gitu. Nah, tinggal tambahin plan yang akan datang kayak gimana gitu. Yestia masih anu ya. Yestia nanti PPT-nya dikirim ke aku ya. Jadi itu yang kita lihat bersama. Ada pertanyaan lagi? Dul, nanti ini tak tutup, kamu jangan keluar dulu ya. Aku ingin ngobrol yang lain. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, sampai sini kuliah kita hari ini. Tapi yang jelas kita akan bahas tentang pemasaran. Jadi kita belajar satu sama lain. Pemasaran minggu depan aku akan informasikan dari sisi sudut pandang kita dan juga yang lain gitu. Nanti di WA grup ini Anda tak masukin sama Duduk sama saya sama Nurul, WA namanya D3 Teknopreneur 21 gitu kan. Itu masuk aja di situ yang sudah nanti kita cek lagi bersama untuk pengembangannya ya. Nanti di situ ada Raka, ada Nova, dan yang akan menjadi mentor kita semuanya atau diskusi dengan kalian, kira-kira itu. Ada pertanyaan kira-kira? Oke, kalau nggak ada, saya ucapkan terima kasih. Diskusi siang hari ini, pagi hari ini, kita bisa melihat 8 orang yang berbeda yang akan kita dorong terus untuk meningkatkan omsetnya sampai di akhir kuliah ini. Dan mungkin 1-2 kali kita akan coba bikin webinar dan semua foto kalian kumpulkan di web kalian, terus nanti kita coba kompilasi menjadi program yang ini yang akan kita lihat bersama di masa mendatang, gitu ya.
Jadi di akhir kuliah ini akan keluar profil-profil dan karya-karya kalian yang kita kembangkan dengan buku Technopreneur PENS angkatan 21, dan nama-nama kalian masuk di situ, bagian dari itu. Jadi kalau nilai udah kalian tahu sendiri kan. Jadi kalau 500.000 omsetnya ya C, kalau B 2,5 juta, kalau A 5 juta per semester. Tapi bukan itu yang buat kita inginkan. Bisnis kalian berkembang terus, kalian punya spin-off produk-produk selama kuliah, tapi kalian juga bisa membayar kuliah kalian sebagian atau semuanya dari kegiatan bisnis ini gitu. Dan bisnis itu akan terus berkembang. Itu harapan kita gitu. Nah, kalau kalian bekerja sambil kuliah fine. Tapi bekerja sambil berbisnis sambil kuliah itu keren gitu kan. Hingga berselancar di atas gelombang, nggak boleh tenggelam, dan berenang sampai ujung. Kira-kira itu. Baik, terima kasih buat semuanya. Sampai ketemu lagi minggu depan, hari Sabtu. Tugasnya udah jelas, progresnya kita lihat lagi seminggu ini, sama yang belum presentasi nanti kita lihat lagi tugas-tugasnya untuk presentasi yang berikutnya untuk penambahan. Sampai ketemu lagi ya semuanya, kecuali duduk, yang lainnya boleh meninggalkan tempat room ini. Dan siapa yang belum presentasi, udah semua saya kira presentasi ya. Oke, makasih. Ya, Selamat baik, pagi. Pak. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam, Mbak. Terima kasih, Pak.